Baik pemirsa Sibayak dimanapun berada, terima kasih kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan mengeksplor sebuah makam keramat yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, di mana lokasi ini terdapat di desa Sigaragara Patumbak, yang dimana di atas ada sebuah makam keramat yang tidak salah saya mereka menyebutkan makam Syekh Kubah Terbang. Mari kita lakukan perjalanan ini dulu menuju ke atas. Baik pemirsa Sibayak, jalan kita untuk menuju ke makam Syekh Kubah Terbang ini cukup tinggi, cukup menanjak, di mana ada beberapa anak tangga. Kalau kita jalani pelan-pelan anak tangga ini, menurut masyarakat di sekitar ini ada sebanyak 52 anak tangga untuk sampai kita menuju ke makam Syekh Kubah Terbang tersebut. Mari kita ke atas dengan hati-hati. Jalannya sangat curam sekali, sangat tinggi, sangat landai, yang menguras tenaga sampai ke atas. Kameramennya hati-hati. Pemandangan yang sangat indah. Ada pohon-pohon besar, ini seperti pohon kemiri, pohon bambu, bambu Cina. Dan ada batang-batang ubi, ini mungkin yang sengaja ditanam oleh masyarakat sekitar untuk menjaga keadaan tanah ini ketika hujan agar tidak terjadi erosi. Dan di sebelah kanan kita ada tanaman khusus seperti ciri khas di makam-makam pada umumnya. Ya, ini dia. Tanaman khas makam pada umumnya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sini kita sudah sampai seperti itu, pohon palem yang diikat oleh kain putih. Kanannya sampai ke atas. Kemungkinan besar pohon palem ini ditanam oleh masyarakat sekitar sebagai petunjuk jalan untuk ke atas. Lihat di sana juga ada pemandangan yang sangat indah, rumah-rumah masyarakat, karena makam Syekh Kubah Terbang ini berada di sebuah bukit yang sangat tinggi yang sudah dikelilingi oleh rumah-rumah masyarakat, khususnya perumahan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Perjalanan yang sungguh sangat melelahkan, apalagi bagi saya yang sudah menderita obesitas atau berat badan berlebihan gitu. Dari kejauhan saya melihat ada seorang kru kita yang sedang melakukan tirakat, dan dia menginformasikan kepada kita supaya kita datang kemari untuk hari ini mengeksplor tempat ini, karena dia juga sudah melakukan tirakat dari semalam malam, dia bilang di sini. Nanti kita juga bisa tanya jawab kepada dia apa aja yang sudah dirasakannya dan dilihatnya selama dia melakukan tirakat di tempat ini. Mari kita temui dia.
Assalamualaikum Pak Rino. Kabarin Pak. Mari Mbah kita coba. Mbah bisa tunjukkan dulu Mbah spot-spot kita di sini Mbah. Maaf tidak mengganggu kan? Tentang tempatnya Mbak. Iya. Buat tengah ya. Mari. Ya itu tadi makanya seperti itu Mbah karena Mbah salah menakarnya Mbah. Karena kita lihat ada pohon-pohonan tinggi besar menjuntai ke atas. Ini salah satu ada makam yang berada di atas bukit ini. Tapi ini makam tidak ada namanya dan tidak pernah disebutkan siapa namanya. Itu. Makanya yang selalu diekspos oleh masyarakat sekitar dan yang paling terkenal di tempat ini adalah makam Syekh Kubah Terbang, itu dia. Ayo kita ke sana. Kan gitu Bang Rino kan? Bang Rino, jalan kita Bang Rino. Kita bikin naskah yang gini jadi jago. Streaming itu. Ada sebuah batang pohon besar dan di bawahnya ada seperti tanah bekas korek-korekan ya. Mungkin di sini ada juga orang-orang spiritual yang mencoba menarik benda atau benda-benda besi-besi tua gitulah, kita bikin bukan benda pusaka ya. Besi tua misalnya seperti logam, besi, ini dia gali-galiannya. Karena kalau dia menarik pusaka tidak mungkin dia akan menggali. Oke, kita kembali aja ke makam Syekh Kubah Terbang itu, biar kita berbincang di situ aja. Ini kan ada bekas galian. Mungkin mereka itu menggunakan lie detektor itu ya untuk menggali ini. Berharap mendapat pusaka. Gimana? Sehat. Jadi mengganggu apa gimana ini? Datang kemarin. Baik teman-teman Sibayak dimanapun berada, ini Bang Rino ini adalah salah satu kru dari Sibayak Channel. Nama lengkapnya siapa Bang? Sanjaya Rino. Nah, kalau markanya katanya Stepu. Entah itu benar, entah itu salah, kita nggak tahu. Entah dia berbohong kan gitu kan? Suasananya enak di sini Bang Rino ya. Iya Mas. Karena sangat dingin, banyak angin, Ya, banyak pepohonan. cukup mendukung lah kalau suasana untuk kita tirakat, kita berdoa. Jadi Bang Rino di sini sudah berapa hari melakukan tirakat ya? Kurang lebih semalaman lah, dari semalam sore. Kira-kira Bang Rino kalau boleh di-share, diberitahu kepada teman-teman kita nonton kita Sibayak Channel, tujuan Mas Rino untuk melakukan tirakat di tempat ini sebenarnya apa? Hanya untuk menenangkan diri dan menenangkan diri kepada
Jadi Bang Rino, Kenapa Mas? kalau boleh tahu sih pengalaman Bang Rino, berarti kan dari semalam Bang Rino bilang tadi malam tidur di sini berarti ya? Iya. Tidur di sini aja Bang Rino ya? Iya Mas. Berarti dingin tadi malam, semalam Iya. sore agak hujan ya? Hujan. Jadi Bang Rino kan ada pertanyaan, mungkin saya mewakili dari seluruh pemirsa setia channel Sibayak dimanapun berada. Menurut Bang Rino, bagaimana aura mistis tempat ini? Ya, terkesan cukup mistis lah bagi orang-orang yang bagi orang yang belum pernah kemari. Tapi kalau yang udah seringnya masih Biasa aja, biasa aja. Jadi menurut Bang Rino ini ya, saya sih siang tadi sampai ke sini ya, saya tidak merasakan sesuatu yang berlebihan di tempat ini Bang Rino. Jadi menurut Bang Rino, kita baiknya tirakat di sini itu, yang ngerinya itu pada siang gini apa yang malam-malam? Ya, pandangan orang kan setiap orang kan berbeda-beda juga Mas. Menurut saya ya, ini kan tempat makam Syekh Kuba Terbang, Iya. seorang ulama Besar, ya? cukup disegani di daerah kita ini. Iya. Hanya kan kalau yang Syekh itu kan udah yang hawa-hawa positif yang berada di tempat ini. Gitu dia. Bang Rino ya. Jadi tadi Ini nggak ada istilahnya kesan angker gitu lah. Nggak ada kesan angker, Walaupun ada beberapa petilasan atau kuburan di sini. Jadi Bang Rino kalau boleh tahu ya, tadi malam tidur di sini, Hmm. apakah ada penampakan yang Bang Rino nampak selama Bang Rino melakukan tirakat di tempat ini? Soal penampakan saya rasa Betul ya. Mungkin karena Bang Rino terlalu kusuk ya. Apa Bang Rino nggak takut tidur sendirian di tempat ini? takut ini ya ini kan hanya tempat makam. Kita kan hanya cukup boleh takut pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau saya pribadi sih Bang Rino takut sebenarnya di tempat ini. Takutnya ketika hujan deras, petir menyambar-nyambar kan, ada pohon besar-besar kan, tumbang menimpa kita gitu kan. Iya, hanya itu saja lah. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Dan saya juga ketika tadi sampai di sini juga sudah saya bilang, saya teringat ke sebuah tempat keramat yang sudah saya datangi Gimana di tuh, Mas? perdagangan itu Bang. Di daerah mana tuh, Mas? Perdagangan tepatnya itu, nama tempat keramatnya itu Keramat Kubah Pandan katanya, atau yang lebih terkenal Keramat Kera Perdagangan. Apa ada kaitannya dengan tempat ini Mas? Dulu pada saat saya berkunjung ke sana dan saya berbincang dengan juru kunci di sana, entah itu benar entah itu tidak, mereka bilang ada kaitannya dengan kubah terbang sini. Gitu. Tapi Bang Rino, nanti kalau kita nanti mungkin diberi kesempatan jalan-jalan ke sana, Bang Rino ikut ya, Boleh. kita eksplor ke sana ya. Bisa kita bergabung. Karena ada berita yang simpang siur tentang keramat kera perdagangan ini sebenarnya. Bagaimana itu? Jadi harus kita luruskan, harus kita cari yang baik-baik aja. Ini kan sejatinya kan ini hanya tempat makam. Kita kan hanya untuk menziarahi leluhur kita ataupun orang yang kita anggap ulama besar di daerah kita. Sejatinya kan kita memohon itu kan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, itu yang paling Allah benar. Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar. Tempatnya tenang, sejuk. Saya juga betah di sini kalau nggak mikirin untuk mencari suap nasi di luar sana. Saya mau berhari-hari di sini, mencoba tirakat selama 7 hari 7 malam. Mungkin saya baru awam lah, menurut Mas lah. Apa sih langkah-langkah berikutnya kepada orang yang ingin untuk melakukan tirakat juga di suatu tempat tertentu Mas? Misal yang perlu kita perhatikan sih pertama kali itu tata krama. Tata krama kita masuk ke tempat keramat tersebut. Yang kedua, jagalah kebersihan. Kalaulah ada sampah-sampah di situ, dulu ada seorang guru saya mengatakannya, kutiplah, bersihkanlah sampah-sampah itu. Yang ketiga, yaitu tadi, jangan lupa yang kita datangin itu adalah petilasan atau makom orang tua yang sudah mendahului kita menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita kirimkan kepadanya doa. Kenapa kita kirimkan kepadanya doa? Kita bukan berharap kita memberikan doa untuk mendapatkan hasil dari doa kita itu yang kita kirimkan kepada dia. Tapi kita sadar bahwa kita ini manusia, kelak kita juga akan mati, supaya tetap ada nantinya yang akan mendoakan kita.
Dan yang paling utama, kita harus meminta kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dialah yang mempunyai segala-galanya. Kalau dia sudah berkehendak, ya mudah-mudahan apapun yang kita minta di tempat-tempat keramat atau di makam-makam ulama-ulama besar, itu akan dikabulkan. Bisa banget. Iya. Makanya kita kalau bisa Bang Rino kan, jangan lupalah kita berbagi kan. Berbagi itu penting. Karena saya dulu yang paling utama pesankan sama teman-teman di luar sana yang sangat pada saya, welas asih sama manusia ini. Jangan kita karena sudah memiliki ilmu tinggi, kita memandang orang itu sepele. Anak itu nggak ada apa-apanya. Oh, dia nggak ada apa-apanya, cuma ini aja, nggak bisa seperti itu. Bagaimana kita menghargai lah dan sama manusia. Saya rasa itu aja Bang Dino. Jadi perbincangan kita sampai sini aja. Berikanlah salam dulu kepada sahabat-sahabat YouTube kita dimanapun berada, sahabat-sahabat supaya kita dimanapun berada, biar mereka itu selalu semangat, selalu mensupport channel YouTube kita. Salam semuanya. Tadi nggak jelas. Ada hasilnya? Baik teman-teman channel Sebaya kita dimanapun berada, sampai sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa di channel-channel kita berikutnya, di tempat-tempat berikutnya yang menarik, yang membimbing dan mengajarin. Salam dari kami kru Sebaya. Mantap.